Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi matematika kita, yaitu tentang pembulatan hasil pengukuran berat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita pernah membahas tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Sebelumnya, silakan kalian siapkan terlebih dahulu buku paket matematika dan buku catatannya. Dan jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas pertama yaitu tentang alat ukur berat, kedua tentang mengukur berat benda, dan ketiga kita akan membahas tentang pembulatan hasil pengukuran berat. Nah, yang pertama itu tentang alat ukur berat. Alat ukur berat yang sering digunakan yaitu timbangan. Tapi timbangan itu bermacam-macam. Contohnya, yang pertama di sini ada timbangan pasar. Timbangan pasar ini digunakan untuk menimbang telur, gula, atau minyak. Satuan beratnya itu adalah kg dan g. Kedua, di sini ada timbangan berat badan. Nah, kalian pasti sering lihat atau bahkan kalian mempunyainya di rumah. Nah, timbangan badan ini digunakan untuk mengukur berat badan. Satuan beratnya adalah kg dan g. Kemudian ada timbangan mekanik. Timbangan mekanik ini digunakan untuk menimbang benda-benda yang cukup berat seperti benda yang ada di karung atau bahkan yang ada di peti. Satuan beratnya itu hanya kilogram saja. Nah, silakan lihat di buku kalian halaman 85. Di sini ada gambar beberapa timbangan. Nah, kita akan memasangkan bareng-bareng ya bersama. Kita akan pasangkan bersama timbangan beserta kegunaannya. Yang pertama, biasa digunakan untuk menimbang berat buah dan sayuran. Silakan kalian kerjakan juga di buku paketnya ya. Kemudian yang kedua, ada gambar timbangan. Seperti itu, kira-kira timbangan itu biasa digunakan untuk apa? Timbangan seperti ini biasa digunakan untuk menimbang perhiasan. Kalau kalian pernah ke toko perhiasan, berarti kalian pernah melihat nih benda seperti ini. Ini alat yang digunakan untuk menimbang perhiasan. Dan tentunya yang terakhir berarti dia kegunaannya adalah untuk menimbang tepung dan gula. Ini merupakan macam-macam alat ukur berat ya. Timbangan itu bermacam-macam. Kita lanjut. Satuan berat yang biasa digunakan adalah kilogram atau kg, gram atau g yang biasa disingkat dengan g ya, dan ons. Satuan tersebut merupakan satuan berat baku. Nah, jadi satuan berat ini yang sering kita dengar di lingkungan kita. Kita sering mendengarnya itu kilogram, gram, dan juga ons. 1 kg atau 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. 1 ons sama dengan 100 gram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Dan 1 ton sama dengan 10 kuintal. Nah, ini harus dihafal ya. Kita lanjut terlebih dahulu. Nah, yang kedua kita akan belajar tentang mengukur berat benda. Nah, di sini ada contoh timbangan. Ada apel yang ditimbang. Tetapi garis jarum timbangan itu menunjukkan ke titik berapa. Nah, kita perhatikan di sini. Titiknya itu ada yang berwarna merah dan juga ada yang berwarna biru. Kalau yang berwarna biru itu berarti kilogram. Nah, di situ ada, lihat ya, bisa kalian lihat. Kalau garis yang berwarna biru itu berarti 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, dan 0. Tengah-tengah yang paling atas berarti itu 0 ya, mulai dari 0. Nah, di situ apel disimpan dalam timbangan. Kemudian jarum jam itu menunjukkan ke titik 6 yang kecil-kecil berwarna merah. Nah, kalau titik kecil berwarna merah itu berarti dia menunjukkan gram.
satu titiknya itu 100 gram. Ya, satu titik itu 100 gram. Jadi kalau misalnya 6, berarti tinggal kalian kalikan. Kita lihat di sini, jarum timbangan bergerak sejauh 6 garis. 6 garis kecil ya, ke titik kecil-kecil itu. Sehingga 6 dikali 100. Nah, dari mana 100? Tadi Ibu bilang setiap titik kecil merah itu dia bernilai 100 gram. Ya, 100 gram. Sehingga jadi 6 kali 100 gram sama dengan 600 gram. Jadi berat apel tersebut adalah 600 gram. Mudah ya, tinggal mengalihkan berarti. Kemudian di sini ada contoh lain. Nah, ada bawang yang ditimbang. Kemudian jarum timbangannya itu menunjukkan ke garis biru. Nah, garis biru itu adalah 1 kilogram. Gampang kalau misalnya 1 kilogram berarti tidak usah dikalikan atau dijumlahkan. Tinggal kalian tulis jarum timbangan menunjukkan angka 1 kilogram. Jadi berat bawangnya itu adalah 1 kilogram. Gampang ya. Nah, silakan kalian buka halaman 86. Ayo berlatih 3.4. Kita kerjakan bersama ya. Kita lihat yang pertama. Di situ ada wortel yang ditimbang. Nah, wortel ini dia menunjukkan jarum timbangannya itu ke angka berapa? Ke angka titik berapa kira-kira? Ya, dia jarum timbangannya itu menunjukkan ke titik 5. Nah, ingat, setiap titik-titik kecil itu satu titiknya bernilai 100. Sehingga kalau 5 berarti tinggal kalian kalikan 5 dikali 100 sama dengan 500 gram. Jadi berat wortelnya itu adalah 500 gram. Nah, kemudian yang kedua. Di situ ada 2 buah mangga dan ditimbang. Kemudian timbangan itu jarum timbangan itu menunjukkan ke titik berapa? Silakan hitung. Betul, dia jarum timbangannya itu menunjukkan ke titik 8. Sehingga kalau kalian jumlahkan menjadi berapa gram? Ingat ya, setiap titiknya itu 100, berarti 8 dikali 100. Hasilnya adalah 800. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, di situ ada buah alpukat. Alpukat itu ketika ditimbang, jarum timbangannya itu menunjukkan ke garis biru yang berwarna biru dengan nilainya itu 2 kg. Sehingga tinggal kalian tuliskan berat alpukatnya itu 2 kilogram. Mudah ya untuk menentukan berat benda seperti ini. Kita lanjut ya. Nah, pembahasan ketiga kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran berat. Nah, untuk pembulatan ini sama saja aturannya. Pertama, jika kelebihan beratnya 500 gram, maka dibulatkan ke atas menjadi 1 kg atau pembulatan ke atas. Yang kedua, jika kelebihan beratnya kurang dari 500 gram, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0 kilogram atau pembulatan ke bawah. Kita lihat contohnya di sini. Nah, ada buah jeruk yang ditimbang. Kemudian jarum timbangannya itu menunjukkan 1 kilogram lebih kan? Nah, kalau sudah melewati garis biru atau 1 kilogram berarti kalian tuliskan 1 kg lewat 4 garis ya. Kalau misalnya kalian mengukur atau menimbang bendanya itu jarum timbangannya itu melewati 1 kg atau 1 kilogram, maka kalian tuliskan jarum timbangan menunjukkan angka 1 kg lewat 4 garis karena disitu lewat 4 garis ke titik-titik yang merah itu ya. Maka kalian hitung terlebih dahulu yang garis-garis merahnya itu.
Nah, garis merahnya itu kan tadi 4 katanya. Nah, jadi kalian tuliskan 4 dikali 100 gram sama dengan 400. Nah, kemudian kalian tulis 1 kg lebih dari 400 gram apabila dibulatkan menjadi 1 kg. Kenapa? Karena lebihnya itu dia kurang dari 500. Sehingga kalau kurang tadi, ingat aturannya, kalau kurang dari angka 500 maka dibulatkan ke bawah. Jadi kalau 1 kg lebih 400 gram maka dibulatkan menjadi 1 kilogram. Mudah ya. Ini kalau untuk pembulatan sama saja seperti pembulatan pecahan, pembulatan bilangan yang lainnya. Jadi kalau misalnya kurang dari angka 5, dia dibulatkan ke bawah. Kalau misalnya dia lebih dari angka 5, dibulatkan ke atas. Contoh lain misalnya, di situ 1 kg lewat 7 gram. Lewat 700 gram. Nah, kalau lewat 700, berarti dia dibulatkan ke atas sehingga menjadi 2. Mudah ya pembulatan seperti ini. Nah, di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan buka buku kalian halaman 88, nomor 1 bagian A sampai dengan F. Kerjakan dengan baik ya. Semangat terus belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.